biasa anggaran. Anggaran itu berarti memprediksi sesuatu yang belum terjadi ya. Disebut di sini sebagai rencana keuangan. Fungsi utama anggaran itu dua hal ya, perencanaan dan pengendalian. Perencanaan itu kita ingin tahu kira-kira butuh sumber daya apa saja, butuh kira-kira akan mengeluarkan kos rupiah berapa untuk merencanakan sesuatu. Kalau kita lagi bicara pabrik manufaktur ya untuk memproduksi sesuatu, untuk menggaji karyawan, untuk beli bahan baku, untuk menyelenggarakan beban-beban operasional lainnya kira-kira berapa yang dibutuhkan. Kalau kita lagi bicara penerimaan, kira-kira berapa hasil penjualan, omset penjualan yang akan kita dapatkan. Nah, itu kan rencana. Semuanya sesuatu proyeksi di masa depan yang belum terjadi ya. Disebut juga dengan fungsi pengendalian. Jadi selain merencanakan, kita juga bisa mengendalikan. Nah, kenapa kok bisa mengendalikan? Nanti anggaran, budget itu dibandingkan dengan kenyataan. Realize-nya kondisi yang sudah terjadinya seperti apa. Nanti kita bisa lihat di sana. Kalau misalnya kita ngomongin tentang cost tadi, pengeluaran-pengeluaran biaya, apakah biaya yang kita keluarkan akhirnya boros? Artinya jauh lebih besar daripada yang kita anggarkan? Ataukah kita berhasil melakukan efisiensi sehingga biaya-biaya bahan baku, tenaga kerja, beban operasional lainnya yang kita keluarkan ternyata lebih hemat gitu ya daripada yang kita anggarkan. Kalau tentang penerimaan juga bisa jadi tolak ukur untuk penilaian evaluasi kinerja kita. Kita menganggarkan penjualan, kalau kita mencapai realnya lebih tinggi dari penjualan yang kita anggarkan, omset kita jauh lebih tinggi, berarti kan kita oh bagus, ada sesuatu yang bisa kita pelajari untuk kedepannya ditingkatkan apa. Termasuk evaluasi juga kalau misalnya, loh kok di bawah target penjualan omset yang kita inginkan. Nah, kira-kira terjadi apa itu di kasus realnya kok bisa sampai nggak bisa mencapai target yang kita anggarkan. Kemudian dalam bahasan hari ini kita akan membagi anggaran itu jadi dua bagian besar. Nah, di sini nanti sudah semuanya muncul dalam uang ya, semuanya muncul dalam satuan moneter, rupiah di sini. Dibagi dua bagian besar. Yang pertama anggaran operasional, yang kedua namanya anggaran keuangan. Anggaran operasional itu dimulai dari penjualan, baru bisa membuat anggaran produksi. Kalau sudah ada anggaran produksi, baru bisa memprediksi butuh beli bahan baku berapa, pakai bahan baku berapa, tenaga kerja berapa, overhead berapa. Ini harusnya ada tenaga kerja ya. Bahan baku, tenaga kerja, overhead, terus kemudian biaya lain-lain. Kalau bahan baku, tenaga kerja, overhead kan biaya produksi, DMD LFOH itu. Di luar biaya produksi ada namanya biaya periode atau kita juga bisa sebut dengan biaya penjualan dan administrasi. Setelah itu terkumpul semuanya, kita bisa hitung COGS, COGM, COGS ya, harga pokok produksi lalu harga pokok penjualan. Terus akhirnya kita coba proyeksikan, walaupun belum terjadi, kita coba lihat kalau kita semua masukkan dari penjualan, biaya, sampai nanti ketemu laba atau rugi. Kita bisa prediksi. Di periode yang akan datang itu kira-kira proyeksi laporan laba ruginya seperti apa. Nah, sampai laporan laba rugi itu namanya anggaran operasional. Kemudian anggaran keuangan isinya dua. Ada anggaran kas, nanti kita belajar itu juga, mulai dari pengeluaran kas, penerimaan kas, terus kalau misalnya pengeluarannya lebih besar dari penerimaan, sehingga kita butuh aktivitas pinjaman atau pendanaan dari luar, nah itu juga ada di dalamnya. Nah, terakhir kita juga bisa buat laporan balance sheet atau neraca. Neraca itu isinya aset, liabilitas, sama ekuitas ya. Kalau tadi sekedar laba rugi, pendapatan sama beban dikurangkan. Kalau ini nanti bisa ada proyeksi kira-kira kita punya aset berapa, hutang berapa, modal kita bagaimana. Terus anggaran ini urut teman-teman. Ketika kita belajar anggaran operasional, kita nggak mungkin kerja produksi kalau nggak ada penjualan. Kita nggak mungkin kerja overhead kalau nggak ada produksi. Nah, jadi oleh karena itu ini kayak suatu kesatuan, jadi dibuatnya itu urut. Dengan kata lain, kalau pertanyaan saya berapakah, misalnya saya tanya ya, berapakah bahan baku yang akan digunakan di masa yang akan datang? Ya, kalian harus buat penjualan dulu, proyeksikan produksinya dulu, proyeksikan belinya dulu, baru pakainya berapa. Kira-kira begitu ya, akan kita praktekkan. Nah, di sini.